Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliano Monofutura Wu. Saya berasal dari Paroki Santo Antonius pada Utara. Saat ini saya sementara menjalani pembinaan di Seminari Santo Fransiskus Xaverius, kelas retorika atau kelas KPA atau kelas persiapan akhir. Pada saat ini saya akan menceritakan sedikit perjalanan panggilan saya di seminari ini dan juga suka dan duka selama saya berada di seminari ini. Menjadi seorang seminaris atau seorang calon imam itu tentu tidak mudah karena banyak rintangan dan kenangan yang datang menghampiri. Misalnya, pada saat saya kelas retorika pada tahun 2019 lalu, karena suatu masalah yang berat, saya dan teman-teman saya harus dikeluarkan dari seminari. Namun, karena bagian hati dari para staf, sehingga para staf mengizinkan kami lagi untuk melanjutkan panggilan kami, namun pada tahun ajaran yang baru. Pada saat saya dikeluarkan, saya sempat berpikir untuk tidak lagi melanjutkan panggilan saya, karena selama hampir 10 bulan berada di luar, saya mulai merasa enak dengan keadaan di luar. Namun, saya sempat berefleksi tentang panggilan saya ini. Saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta jawaban, dan akhirnya saya menemukan jawaban itu. Dan jawabannya, saya harus melanjutkan panggilan saya. Dan akhirnya saya sangat bersyukur karena saya boleh diterima kembali di seminari ini untuk menjalankan panggilan saya. Dan pada saat ini saya sudah berada di akhir perjalanan saya di kelas retorika. Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan semua masalah-masalah, segala pergumulan yang telah saya alami menjadi pelajaran yang berguna bagi saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yerandi lagi. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Umbers, Stasi Kamangka. Saat ini saya sedang menjalani pembinaan di Seminari Santo Fransiskus Xaverius Bekaskas. Nah, saya sudah berada di sini sejak tahun 2017 dan tahun ini menjadi tahun terakhir bagi saya untuk menjalani panggilan di tempat ini. Tentu saja sudah banyak sekali suka dan duka yang saya hadapi di tempat ini. Begitu juga dengan pengalaman yang saya dapatkan. Saya sudah mendapat banyak sekali pengajaran di tempat ini dan juga bakat-bakat yang telah saya temukan. Seperti juga biasanya seorang retorici, saya telah memilih akan lanjut kemana. Nah, sejak lama sekali saya sudah menentukan saya akan menjadi seorang imam diosesan. Mengapa demikian? Karena saya sangat suka dengan para imam diosesan. Saya suka dengan mereka yang tidak bebas tetapi tidak juga terikat pada aturan-aturan di tempat yang mereka diami. Kalau misalnya seperti seorang biarawan, tak hanya menjadi seorang imam, mereka juga harus menjadi seorang yang patuh pada segala aturan yang ada di biara tersebut. Tetapi imam projo hanya perlu menjadi seorang imam yang baik. Memang ada aturan yang perlu mereka taati, tetapi tidak seperti yang ada di biara-biara atau di tempat-tempat tertentu yang begitu ketat. Imam projo hanya perlu menaati aturan yang mereka buat sendiri dengan tujuan untuk mengatur kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, kemudian saya juga ingin menjadi seorang imam diosesan karena sejak kecil saya sudah
menjadi seorang beriman di Keuskupan Manado. Saya sangat ingin untuk mengembalikan atau membaktikan hidup saya bagi keuskupan ini. Bukan berarti saya tidak ingin mengembangkan keuskupan lain, tetapi saya sungguh ingin untuk mengembangkan keuskupan saya sendiri ini. Memang jika dilihat keuskupan ini sudah cukup berkembang, tetapi saya ingin agar saya mempunyai manfaat bagi keuskupan ini, sebagaimana juga mereka telah membantu saya selama ini. Kemudian saya juga ingin menjadi seorang imam projo karena yang telah saya katakan bahwa mereka tidak terlalu ketat dengan aturan yang ada. Nah, saya juga seperti itu. Saya tidak terlalu suka dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Saya selama ini biasanya mengikuti aturan karena menghindari apa yang akan terjadi nanti. Karena itu saya memilih untuk menjadi seorang imam diosesan. Itulah yang kira-kira menjadi refleksi saya selama ini. Saya harap teman-teman dapat menemukan panggilan hati teman-teman seperti yang juga telah tumbuh di hati saya ini. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ignatius Andreas Solo. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Walenmongan. Saat ini saya berada di kelas retorika atau KPA dari Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kekaskasih. Nah, saat ini saya akan menceritakan tentang panggilan saya. Biasanya dalam menjalani sebuah panggilan tentu ada sebuah pergumulan atau ada banyak pergumulan bahkan. Nah, lalu bagaimana saya melewati pergumulan itu atau saya menghadapi pergumulan itu? Yang pertama itu saya berserah saja kepada kehendak Tuhan dan saya meneladani Santa Perawan Maria, di mana ketika dia menerima tugas yang begitu besar, dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, sosok Perawan Maria ini yang menjadi teladan saya dalam saya menjalani panggilan saya di seminari ini. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalani panggilan, saya ingin mengatakan bahwa teman-teman tidak perlu takut ataupun ragu akan jalan yang telah teman-teman ambil, karena sudah pasti jika Tuhan menyediakan panggilan ini, maka Tuhanlah yang akan menuntun teman-teman agar dapat tiba pada jalan panggilan yang sejati. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan, nama saya Gustavo Leonard Alfonsus Langitan, sering disapa Avo. Saya berasal dari Paroki Hati Kudus Yesus Tomohon. Cita-cita keinginan untuk menjadi seorang imam telah lama saya idam-idamkan, di mana keinginan untuk menjadi seorang imam saya sudah miliki saat saya kelas 4 SD. Tentu cita-cita itu juga saya ingin menjadi seorang imam yang melayani seluruh umat di seluruh dunia. Maka dari itu saya di kelas retorika ini sudah memutuskan ingin melanjutkan pembinaan tahap untuk menjadi seorang imam di tempat selanjutnya, yakni MSc. Keinginan untuk menjadi seorang imam MSc terutama dilihat dari misinya, yaitu untuk melayani seluruh umat di seluruh dunia. Maka dari sebab itu, seperti keinginan saya, yakni melayani seluruh umat di seluruh dunia, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan, terlebih di pelosok-pelosok negeri. Nah, saya ingin mewartakan karya keselamatan Allah kepada seluruh umat tanpa memilih-milih. Maka dari itu, saya yang saat ini sudah memiliki prinsip untuk menjadi seorang imam MSc, ingin melayani seluruh umat. Itulah alasan utama yang saya miliki untuk menjadi seorang imam, terlebih imam MSc. Jiwa bermisi saya sangatlah berkobar-kobar. Maka saya yang sudah menentukan pilihan hidup ini ingin menjadi seorang imam MSc yang sejati. Semoga apa yang menjadi motivasi saya saat ini bisa juga memberikan motivasi kepada Anda sekalian yang sudah memilih jalan panggilan dengan baik,
terlebih menjadi seorang imam. Semoga ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya Avo, sekian, amin Tuhan.